kegagalan pada tahap elaborasi dan solusi. Apakah itu kreatif? Ayo mendapatkan poin-poin itu juga dari teori, Prof, sehingga tinggal masukkan saja. Menurut Ayu, logika secara logis saya, apakah kalau dia mampu belajar gigit dari kegagalan itu termasuk kreatif dan kreatif itu hal yang baru ya, Prof ya. Bukan mengulang dari yang salah ya, Prof. Tapi di teorinya mengatakan seperti itu. Teori yang Ayu rujuk. kan banyak itu proses kegagalan dan Iya. hasilnya dicek dulu. Iya, Prof. Nah, sekarang saya ingin tahu statistik sedikit aja, statistik dasar dan yang tentang yang halaman 213 tentang sebaran nilai frekuensi harapan. Tahu kan ya frekuensi harapan itu? Iya, Prof. Nah, di halaman 213 yang normal untuk penghayatan situ I-nya ya, Iya, Prof. 68,20%. Yang saya ingin tahu itu apakah Ayu menguasai statistika dasar. Yang saya mau pertanyakan, apa sih makna 68,20% Ayu? 68,20%. Maaf, Prof. Halaman 213, benar? Yang judulnya Uji Normalitas Data Literasi Manusia. Ya, yang untuk 5 pengelompokan data. Ya, Prof. Ya, 6. apa maknanya B sama dengan 68,20%? Enggak ketemu sama Ayu data itu. Oke, tidak apa-apa, kalau nggak ketemu nggak apa-apa. Ini pertanyaan yang terakhir saya minta jawab jujur ya. Ya, Prof. Di SHP Ayu itu CP capaian pembelajarannya itu sampai 31 ton pelajaran. Nah, pertanyaan saya, tercapai nggak? Itu memang jumlahnya sepertinya banyak, Prof. Tapi dilihat dari setiap sintaks, terus diamati pada ada yang lembar observasi kegiatan dan rubrik penilaian essay assessment itu, Prof. Nah, itu ya seperti ada apa adanya data, Prof. Jadi yang mendapat poin tinggi ya mencapai, yang kurang ya sedikit kayak gitu, Prof. Nggak, dalam pembelajaran itu 31 indikator itu tersampaikan semua. Insya Allah tersampaikan, Prof. Baik, terima kasih Mas dan Prof. Ahmad. Ya, terima kasih Prof. Abdul Siti. Ya,
Dan berikut silakan Ibu Dr. Ratna Wulandari. Oke, makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ayu. Ya Bu. Waktu seminar hasil Ibu sempat menanyakan ya dari studi pendahuluan awal, Ayu mengatakan di dosen fisika BMP khususnya yang mata kuliahnya mekanika ya ngajar mata kuliahnya seperti yang disampaikan oleh Prof. Agus tadi, ya kan? Padahal di situ sudah Ibu sampaikan yang Ayu ambil itu adalah mata mekanika itu kan ada dua, ya, mekanika Teoritik. mata kuliah praktikum itu terbesar dengan mata kuliah sifatnya teoritik. Benar Bu. Ayu ambil dasarnya itu adalah Yang teori. teori. Nah, jadi sedangkan yang Ayu laksanakan ini itu adalah lebih praktikumnya, ya kan? Digabung antara teori dan praktik Bu. Ya. Nah, Ibu mau nanya dulu, waktu uji coba di kelas mana yang Ayu laksanakan? Di kelas praktikum. Jadi kan ada praktikumnya ya, Ya. yang pakai track ya, atau di kelas yang tersebut? Di kelasnya teori Bu. Tapi kan orangnya itu juga Bu, mahasiswanya. Iya, mahasiswanya itu. Karena tadi kan karena padatnya materi perkuliahan, jadi kan kita bagi ya, Ya. SKS praktikum dengan SKS-nya teori. Ya. Nah, jadi kalau di dalam kegiatan teori, jadi akan sampaikan tadi di perpandus ya, seolah-olah dosennya kalau di kita itu tidak ada masyarakat kegiatan atau model kegiatannya adalah ceramah. Padahal ini kan dari ini dengan kegiatan nanti ada kegiatan mencoba ya. Nah, jadi kami melaksanakannya di kegiatan teori, bukan kegiatan praktikum. Bukan. Tapi sudah Ayu sepakati dengan dosennya bahwa karena pada mode pembelajaran Ayu ini sudah menginput kegiatan praktikum juga, sehingganya kelas praktikum untuk materi yang Ayu ambil ini juga udah ditiadakan lagi nantinya begitu Bu, karena sudah gabung Kegiatan praktikumnya untuk materi yang Ayu uji coba itu Bu. ya SKS ini SKS praktikumnya kan ada. Iya. Jadi tak ditiadakan karena mahasiswanya itu tetap melakukan kegiatan terkait dengan materi yang diambil dari di kegiatan perkuliahan pendidikan tadi. Iya Bu. Jadi kan SKS praktikum kan 1 kan Bu. SKS teori 3. Nah, jadi waktu itu di dalam aplikasinya itu jadi 4 SKS itu Ayu gunakan untuk menggabung teori dan praktikum begitu Bu. Digabung. Ya. Oke. Nah, jadi kalau gitu pendahuluan yang Ayu sampaikan tadi itu nanti kan di awal kita bagi lagi kan, karena kalau dibaca seolah di khususnya di dosen jadi WP itu adalah pengajarannya adalah untuk ceramah. Ada udah Ayu sampaikan Bu kata-katanya bahwa khusus untuk mekanika yang bagian teoritik menyampaikan kayak gitu Bu. Oke. Nah, Ayu melakukan uji coba ya, uji coba model perjalanan gerak kali ya. Nah, ada kelas kontrol, berarti pakai kelas eksperimen. Iya Bu. Oke, berarti ada kelas kontrol, ada kelas Eksperimen. eksperimen. Kelas kontrolnya ini apa rasa Ayu menggunakan model pengejaran atau menggunakan video based learning? Tadi yang disampaikan kerangka dasar dari pengembangan modelnya dalam problem based learning. Problem based learning. Nah, kemudian Ayu tambahkan sesuatu yang baru ya, sehingga dinamakanlah model pembelajarannya adalah model pembelajaran di Kendal. Ya Bu. Ya.
seluruhnya. Ya Bu, karena mencari model ketika uji efektivitas kan harus dengan yang sebanding Bu, agar capaiannya atau kegiatannya juga berimbang, membandingkan sesuatu dengan pembandingnya yang setara. Nah, jadi menurut Ayu, kalau membandingkan model Miracle dengan PBL itu kan jelas-jelas di Miracle ada penambahan aktivitas, ada penambahan sintaks yang tidak ada di PBL, sehingga rasanya itu akan berbeda Bu. Namun kalau di VBL itu dilandasi dengan pembelajarannya itu dimulai dengan video sama dengan Miracle, kemudian aktivitas pembelajarannya itu juga aktivitas yang full teknologi seperti itu Bu. Jadi menurut yang sudah Ayu lihat literaturnya, sepertinya itu yang lebih sebanding seperti itu Bu. Ya, Jadi untuk melihat efektivitas dari siswa untuk melihat bahwa dia punya dampak terhadap pembelajaran di apakah tidak sebaiknya kontrolnya itu adalah pembelajaran PBL, atau apakah video seperti itu adalah PBL, di mana problem penyajian masalah itu disampaikan melalui video. Kalau seperti itu karena itu aja di disertasinya itu kalian itu tentang video seperti itu, tapi di kelas kontrol itu belum itu di bab 3 itu Ayu menyampaikan ini ada dalam video seperti itu. Berarti kalau video based learning ini kalau membandingkan dengan PBL itu menurut Ayu itu lebih untuk mencapai hasil pembelajarannya itu lebih pada yang kemampuan Bu, kemampuan kognitif seperti itu. Namun kan hasil dari model Miracle ini lebih pada keterampilan. Terlebih lagi dengan pernyataan Prof. Agus tadi bahwa sebenarnya kurang tepat dinamai literasi baru, malah lebih tepat dinamai literasi digital. Nah itu makanya karena capaiannya itu sekarakter dengan VBL, makanya bandingkannya dengan VBL seperti itu Bu. Namun jika Ayu memang harus memasukkan teorinya dulu di bab 2 tentang VBL, nanti insya Allah kita tambahkan. Lihat di modulnya Ibu, coba lihat modulnya, di modul aja, modul pembelajaran Miracle ya. Ya Bu. Oke, ini khusus jadi mekanikanya Ayu melihat khusus untuk topik kinematika aja. Baru yang itu Bu, ya Bu. Tadi CPL-nya yang khusus untuk kinematika banyak ya. Ya Bu. Nah, salah satunya itu dilihat kaitan aplikasi tracker itu di dalam kinematika yang Ayu buat di dalam modul. Ayu bisa lihat di modul di awal modul pembelajaran kegiatan mulai dari kegiatan awalnya Ayu coba jelaskan. Jadi dari kegiatan mahasiswa yang ada di modul ini kan mengikuti 5 sintaks Miracle. Yang pertama itu visualisasi masalah. Jadi dosen memberikan video tentang fenomena yang berkaitan dengan kinematika itu Bu. Kemudian mahasiswa mengamati apa yang bisa menjadi masalah
saat itu Ayu suruh. Ya boleh suka ya. Nah, Ayu memberikan video. Ya Ayu yang nanti Ayu memberikan video. Iya Bu. Untuk yang coba beberapa gejala dari kali ini ya. Ya Bu. Nah, apakah yang dari tracker-nya itu yang pemerintah BPH? Iya Bu. Tracker sendiri kan aplikasi untuk menganalisis video yang sudah ada Bu, bukan tracker yang menghasilkan video. Maksud itu aplikasi tracker ini itu banyak fungsinya. Ya Bu. Jadi kita bisa menghadirkan fenomena gerak dalam kehidupan sehari-hari dengan cara kita rekam dengan menggunakan device tersebut yang memang kita bawa kita analisis. Ya Bu. Maksudnya kan tadi kenapa Ayu yang menghadirkan video dengan cara apa Ayu menghadirkan video? Jadi untuk sampai pada tahap yang Ibu tanyakan itu sebenarnya adalah di langkah ketiga, sintaks 3 Bu, elaborasi. Jadi kegiatannya mahasiswa itu merekam video mereka yang misalnya kecepatan lurus itu waktu itu Ayu bawakan bahannya agar tidak lama juga mencari bahan. Mereka yang merekam sendiri, mereka dapatkan video yang bagus, itu nanti kemampuan mereka dalam merekam video yang layak untuk menjadi video yang bisa dianalisis tracker itu termasuk untuk memicu keterampilan literasi teknologi mereka gitu Bu. Nah mereka mendapatkan video, mereka memindahkannya ke laptop mereka, lalu dianalisis di tracker. Nah disitulah sebenarnya video yang dianalisis di tracker bukan yang dari dosennya Bu, bukan yang dari Ayu, tapi dari mereka sendiri kayak gitu Bu. Benar Bu. Iya Bu, 1 dimensi saja baru Bu. 2 Bu. Iya Bu. Gerak melingkar. Maksudnya itu gasing itu lebih kepada lintasan geraknya Bu, bukan gerak si gasing itu terhadap titik Bu. Gerak lurus berubah beraturan Bu. Nah, gimana caranya gasing bisa istilahnya mewakili nanti menampilkan dia gerak lurus. Gasing itu gerak 2 dimensi Bu. Bentar tidak. Lihat modul sebentar ya Bu. Jadi seperti yang tadi Ayu bilang Bu, bahwa bukan gasing itu bagaimana geraknya yang melingkar terhadap titik dia itu Bu, tapi apa saja lintasan yang ditinggalkannya dari titik awal, titik akhir. Jadi cuma melihat posisi awal, posisi akhir Bu, itu perpindahan aja Bu. Kan gasing itu geraknya acak kan Bu. Kalau mobil kan jelas-jelas lurus aja, nampak di mana awalnya di mana akhirnya gitu kan Bu. Terus kalau misalnya ada lagi kalau gasing itu kan bisa jadi dia
kemana-mana dulu, tapi yang dipantau itu sebenarnya posisi awal sama posisi akhirnya aja Bu. Ayu mau melihatkan ke mahasiswa itu bahwa ada perpindahan itu bergerak dari posisi awal sampai posisi akhir, lihat aja, tapi berbeda dengan jarak. Jadi jarak yang ditempuh gasing untuk berpindah beda, perpindahannya juga beda kayak gitu Bu. Tidak sedalam gerakan gasing yang mungkin Ibu bayangkan kayak gitu lah. Nah, itu ingin tahu video yang Ayu tampilkan di awal, video untuk langkah awal. Nah, itu video seperti apa? Itu yang kinematiknya. Oke Bu, ini videonya memang tidak dibikin sendiri, hanya diambil dari YouTube Bu, dan dalam video itu Ayu cantumkan sumbernya agar tidak menyalahi ini Bu, apa, aturan main dalam penggunaan media Bu. Nah, si videonya itu apakah gasing juga? Tidak Bu. Dia menggunakan aplikasi. Gimana Bu? Nah, dia menggunakan videonya apa? Kalau bisa jelaskan sedikit tentang apa yang ditampilkan di dalam video tersebut. Nah Bu, dalam video itu apa perlu Ayu lihatkan Bu? Ya, Ayu jelaskan aja. Jadi di video gerak lurus itu Ayu mencuplik beberapa kegiatan. Yang pertama ada misalnya seorang yang uji SIM Bu, dengan lintasan yang bermacam-macam. Ada yang lurus saja, ada yang zigzag melingkung berkelok-kelok, terus itu kan nampak bahwa perpindahannya segitu juga. Terus ada yang angka 8 itu yang uji SIM. Terus ada yang gerak dipercepat, diperlambat, ada mobil yang mengerem, kenapa bisa mengerem. Saya harapkan itu timbul pertanyaan dan tertulis di laporan visualisasi masalahnya apa saja, apa namanya, besaran fisika yang terlibat dalam mobil yang tiba-tiba berhenti mendadak dengan mengerem, kecepatannya jadi 0. Terus ada di sebuah pabrik di mana kecepatannya itu konstan Bu, pabrik es krimnya itu dibentuk konsisten dalam rentang waktu yang sama, ukurannya sama, seperti itu Bu. Itu yang Ayu tampilkan Bu. Nah, dari video tersebut, Ayu kan CPL-nya kan capaian pembelajaran programnya itu kan diharapkan mahasiswa mampu memutuskan perbedaan dan masalah bisnis berdasarkan hasil Video yang ditampilkan ya Bu. video. Nah, berarti isiannya itu apa yang diharapkan oleh Ayu mahasiswa mengisi pada tanggal 1? Iya, mahasiswa mengisi pada tabel 1 apa video apa fenomenanya seorang yang mengendarai dengan jalur zigzag, apa besaran fisikanya, itu berarti ada jarak, perpindahan X, kemudian waktu T, seperti itu yang diharapkan Bu. Dia kan belum paham tentang perpindahan. Ya Bu. Itu kan yang terlibat ya. Iya. Jadi diharapkan mahasiswa tentunya dikarenakan ini masih tidak terlalu menggunakan variabel fisika yang baru, ini rasanya sudah dipelajari di fisika dasar sebelumnya Bu. Jadi makanya itu dipancing mereka untuk mengetahui apa variabel fisika yang terlibat dari fenomena yang terlihat. Jadi ada fenomena, Ayu tampilkan lewat video, ya, Ayu dari YouTube, kemudian ada masalah. Nah, masalahnya prediksi oleh mahasiswa. Nanti kan masalah ini yang mau diselesaikan dengan aplikasi, salah satunya adalah aplikasi Jakarta kan? Ya. Tadi tahu kan jawabannya? Ya. Ini kan model pembelajaran ini. Ya Bu. Oke, nah masalahnya coba Ayu sampaikan salah satu contoh dari masalah yang bisa terkait dengan aplikasi Jakarta. Masalahnya untuk melihat apakah benar-benar gerak dalam video ini kecepatannya konstan, karena kalau yang dilihat saja itu sepertinya kecepatannya konstan gitu kan Bu. Kemudian makanya itu nanti ada video yang akan mereka buat di elaborasi, video yang
seharusnya mereka men-shoot, merekam bahwa ke geraknya itu konstan, dan akan mereka buktikan, akan mereka cari tahu dengan trackingnya. Dari tracking itu kan dapat data Bu, bahwa oh kecepatannya segini, waktunya segini, mereka bisa tahu apakah itu benar-benar konstan. Ternyata video yang gerak konstan yang seperti terlihat, misalnya hasilnya tidak sama, oh ternyata gerak dalam visualisasi yang sepertinya kecepatannya konstan, ternyata dari hasil data analisis yang dilakukan tidak konstan, itu ada sedikit perubahan di akhirnya kayak gitu Bu. Misalnya seperti itu kesimpulan mereka gitu. Terkait tadi literasi ya, tadi Ayu katakan ada literasi teknologi. Nah itu baca juga ada, saya jelaskan sebelum bertanya tentang literasi teknologi ini. Kita mulai pembicaraan yang itu. Literasi teknologi itu kalau dari literatur yang Ayu pedomani, bahwa itu adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui bagaimana apa yang ada di belakang teknologi yang sedang digunakan. Itu lebih kepada misalnya pemrograman, atau ada dulu waktu seminar proposal Ayu sempat menyinggung istilah coding gitu Bu. Terus dan bagaimana pokoknya yang dibalik dari apa teknologi yang terlihat. Makanya di sini Ayu menggunakan tracker, karena tracker itu kan menganalisis. Jadi Ayu setarakan dengan istilahnya coding dalam pembuatan teknologi, tapi kita kan tidak sedalam itu, karena ini lebih pada kasusnya hanya dalam ilmu fisika yang nanti akan diterapkan di dunia kerja ketika calon mahasiswa fisika ini sudah tamat seperti itu Bu. Makanya tidak sedalam artian dari literasi teknologi sesungguhnya, tapi kita konsepkan, kita sesuaikan dengan artian teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam bidang fisika gitu Bu. Ini ya, yang tidak seperti yang disampaikan yang makna dan coding sebetulnya ya. Iya, kalau coding aslinya kan berarti bagaimana sebuah teknologi itu dijalankan, apa perintahnya di belakangnya seperti itu kan Bu. Nah ini juga yang Ayu analogikan di tracker. Jadi apa perintahnya, apa bagaimana rumusnya yang digunakan, itu kan akan terlihat di trackennya itu, di tracknya itu gitu Bu. Seperti itu Bu. Tapi yang Ayu tampilkan grafiknya itu adalah geraknya gerak lurus parabol. Ini grafik gambar satu ini sudah diberikan langsung ke siswa. Iya Bu. Apakah mahasiswa yang melakukan ini? Grafiknya diberikan ke mahasiswa yang menggali apa makna dari grafik itu. Jadi bukan dari hasil trackernya ya, Bukan. dari tracker sebetulnya kita bisa mendapatkan jejak dan gerak. Iya. Ya. Gerak yang kita amati. Ya. Nah, baru nanti kita bisa mendapatkannya menghasilkan grafik X, Y terhadap T. Iya Bu. Atau Y terhadap X. Itu nanti akan diminta juga dari mahasiswa apakah ia paham dengan apa yang di tracknya itu di laporan solusi Bu. Solusi dengan representasi nanti minta. Ada Bu, insya Allah. Yang terakhir itu, ini sudah melakukan uji coba. Apa dampak atau perubahan positif dari pembelajaran ini dibandingkan dengan yang dibandingkan di kelas kontrol? Dibandingkan dengan kelas kontrol, dampaknya itu mereka lebih aktif, mungkin karena memang poinnya betul itu di sintaks elaborasi Bu, dimana itu bisa kita sebut dengan bagian praktek.
Nah, dan praktiknya itu kebetulan memang menggunakan alat dan bahan yang seperti mainan gitu ya Bu ya, membawa mobil-mobilan biar jalannya konstan, terus membawa gasing. Jadi saat itu mereka lebih senang. Dengan mereka senang itu, kalau yang Ayu lihat di lapangan, mereka jadi lebih terpicu untuk melakukan seluruh sintak itu dengan optimal gitu Bu. Kalau di VBL itu mereka serius saja menjalankan menganalisis video itu, tidak ya langsung aja dengan trackernya itu, jadi tidak tahu bentuk dari elaborasi yang menyenangkan itu. Oke, cukup Ayu. Makasih banyak Bu. Prof. Baik, terima kasih Bu Ratnaula. Selanjutnya dipersilakan Prof. Dr. Herman Nirwana, MPD Pars. Oke, makasih Christina. Saudara Ayu ya, Iya Prof. dan Bapak-Bapak dan Ibu dosen yang lain. Alhamdulillah wa syukurillah oleh Muhammad. Saudara Ayu, Iya Prof. coba lihat halaman 10 tujuan penelitian Anda, ada 3 ya. Benar Prof. Pertama, menciptakan model. Ya, Yang kedua, model yang efektif. valid dan praktis. Valid dan praktis. Praktis ya. Iya Bang. Oke, ada 3 tujuan penelitian Anda. Apakah ketika tujuan itu tercapai? Tercapai Prof. Berarti model Anda valid Valid. dan efektif. Valid dan efektif Prof. Dari hasil dari data penelitian kita bisa bicarakan seperti itu Prof. Oke, baik. Nah, coba kemukakan metodologi yang Anda lakukan sehingga sampai pada kesimpulan itu. Dari mana Anda ambil kesimpulan itu? Data mengenai kesimpulannya berarti ada 3 juga, bahwasanya model ini yang pertama telah dikembangkan model dengan karakteristik model yang 5 sintaks itu. Nah, itu untuk kesimpulan pertama Prof. Nah, untuk yang kedua terkait dengan valid dan praktis, tentunya ini didapat dari hasil uji validitas dan praktikalitas. Validitas ini dilakukan setelah produk dihasilkan, dan dalam belum itu dalam Tesmer, karena Ayu menggunakan evaluasi formatif dari Tesmer, itu awalnya self evaluation terlebih dahulu, mengecek kesalahan obvious error, kesalahan yang tampak pada produk, dan dengan sudah selesai tahap itu baru dibawa ke validator. Kemudian validator menilai dalam instrumen validasi, di mana instrumennya itu dibangun merujuk pada teori-teori untuk memvalidasi sebuah produk, buku model dan modul dan perangkat ajar seperti itu Prof. Dinilai oleh mereka, beliau validator itu dengan penilaian yang dimana hasilnya dapat direpresentasikan bahwa itu valid seperti itu Prof. Oke, bentar ya. Jadi Anda memberikan instrumen kepada validator. Benar. Pertanyaan saya, apakah instrumen Anda itu valid dan relevan? Instrumennya sudah divalidasi terlebih dahulu Prof. Menjelaskan Jadi sebelum bahwa instrumen Anda itu valid dan relevan. Instrumennya itu ya. Instrumen yang digunakan untuk mengambil data validasi dari validator itu sudah terlebih dahulu divalidasi kepada ahli instrumen, ahli instrumen manajer. Nah, itu bernilai valid. Namun memang di sini saya sampaikan bahwa ini menjadi satu kelemahan. Instrumen ini tidak diuji reliabilitasnya Prof.
Ya, Prof. Validitas ada. Validitas ada. Oke, itu validitas apa yang Anda ukur? Kontrak, konten, Validitas konten, Prof. konten, benar? Ya, Prof. Anda ukur apa? Mengukur bagaimana instrumen ini dapat mengukur Ukur apa? mengukur kevalidan dari produk yang diujikan. Apakah kontrak validity yang Anda ukur? Konten validity, kontrak validity, Prof. Oke, baik. Berarti semua Anda valid ya? Insya Allah, Prof. Anda valid ya? Oke, insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya sudah terjadi, Prof. Insya Allah, konteksnya yang ke depan ya? Iya, belum terjadi. Oke, Salah sebut. baik. Terus Anda berikan instrumen itu kepada expert. Ya, Ya, terus terus bagaimana ceritanya? Kok Anda sampai pada kesimpulan bahwa model Anda itu valid? valid. Jadi di sana ada beberapa indikator yang harus diisi oleh para validator dengan skala 1 sampai 5. Kalau bagus 5, semakin tidak bagusnya 1, dan diberikan nilai ada 4, 3, 5 seperti itu, Prof. Jadi di rata-rata, kemudian dapat rata-ratanya, ditarik rata-ratanya itu masuk pada kriteria valid begitu, Prof. Walaupun sudah diberikan penilaian seperti itu, tapi ada tetap masukan dan saran dan koreksi dari validator ini. Bahkan ada yang Ayu harus merevisi dahulu untuk diberikan nilai yang valid seperti itu, Prof. Jadi seperti itu, makanya bisa berani mengambil kesimpulan bahwa ini valid. Oke, terus apakah tidak ada analis statistik terhadap jawaban dari expert itu? Analisisnya uji rata-rata saja, Prof. Tidak ada uji konkordansi countnya seperti yang saya sarankan waktu rahasia. Jadi waktu itu Ayu mencari tahu tentang uji Kendall itu, katanya itu untuk statistik non parametrik seperti itu, Prof. Untuk menguji korelasi antara, iya, makanya tidak digunakan. Makanya pas karena dia non parametrik. Responden hanya 3 toh. Responden validator 5, Prof. Halo. Validator ada 5 selain validator konstruk tadi, Prof. Halo, Yu. Ya, halo, Prof. Prof, Ayu masih lancar? Apa Prof bisa mendengar? Prof Hatma Zaki masih mute. Kami bisa mendengar Prof Herman Nirwana. Ayu masih lancar kan, Prof? Masih. Lanjut. Lanjut. Baru mau ulang tadi baru tuh. Jika orang bahasa itu. Gimana yuk? Ya, Prof. Tidak ada digunakan Canvas itu, Prof. Langsung dianalisis rata-rata saja. Oke. Nah, kalau itu jangan-jangan tidak valid instrumen Anda karena analisisnya belum selesai. Gitu, Prof. Halo, Yu. Iya, Prof. Jangan-jangan belum valid model yang Anda kembangkan karena analisisnya belum selesai. Gimana tuh? Analisisnya sampai di situ. Gitu, Prof. Nah, kira ya. Valid. Jadi menurut Anda perlu nggak itu? Atau Anda sudah baca tentang analisis tentang Sedikitnya sudah baca, Prof, itu tentang korelasi
waktu itu Ayu pikir Prof menyarankan candles itu terkait dengan hasil pencapaian keterampilannya mahasiswa itu Prof, bukan kepada hasil validasi. Jadi memang Ayu tidak membawanya ke statistik untuk menganalisis validasi gitu Prof. Oke. Karena perlu nggak? Itu korelasi. Kalau Ayu pikir sampai uji rata-rata statistik analisis rata-rata saja sudah cukup Prof. Nah, ya tapi mungkin akan lebih afdol, lebih sempurna dia analisis seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kemudian jadi model Anda valid ya. Alhamdulillah. Yang kedua model Anda Praktis Prof. praktis. Praktis itu apa konsep yang Anda pakai? Praktis itu ketika pengguna sudah menyatakan bahwa ini berjalan dengan baik, dilihat dari responnya terhadap angket gitu. Itu kan artinya ya praktis itu kan bisa kalian lihat aspek apa? Kemudahannya. Kemudahan, keterlaksanaan, dan aspek lain yang nanti sampaikan. Model Anda praktis? Praktis, alhamdulillah. Oke, baik. Apa Semangat banget, data Ayu. yang Anda pakai kok Anda bilang model praktis? Model ini kan terdiri dari 6 komponen. Sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi. Nah, untuk sistem pendukung yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa itu diambil data bagaimana mahasiswa benar-benar bisa melaksanakan model ini, yaitu dari angket praktikalitas kepada mahasiswa. Kemudian untuk bagaimana model ini bisa terlaksana itu diberikan angket kepraktisan kepada dosen. Jadi data praktikalitas dari tahap evaluasi Tesmer pada one-to-one evaluation dan small group evaluation itu diambil, itu datanya uji praktikalitasnya itu Prof. Oke, apa aja indikator praktikalitas itu? Seperti yang tadi disampaikan Prof, bahwa bisa terlaksana dengan baik, kemudahan penggunaan, kalau modelnya itu keterlaksanaan sintaks. Assalamualaikum Pak Rektor. Oke, jadi dari segi lanjut. Oke, Ayu, Iya Prof. dari segi biaya gimana? Maksudnya dari segi biayanya apa ini Prof? Coba Anda jelaskan apa saja indikator praktikalitas. Bentar ya Prof, ayo lihat di lampiran. Jadi indikator praktis itu kemudahan implementasi, kemanfaatan produk, waktu keterlaksanaan produk, terus keterlaksanaan peran dosen, keterlaksanaan sistem sosial, dan keterlaksanaan sistem pendukung serta manfaat sistem pendukung itu untuk mengetahui bagaimana praktisan model itu Prof. Jadi tidak ada biaya memang yang Ayu ini kan, yang Ayu jadikan indikator dalam menguji apakah ini praktis atau tidak. Oke, baik.
yang saya rasakan itu bukan merasa semakin hebat, tapi saya merasa mendapat pengalaman tambahan terkait dengan keilmuannya. Saya justru merasa menjadi harus lebih banyak tahu lagi, Prof, bukan sudah banyak tahu gitu, Prof. Jadi banyak yang terkait dengan apalagi aplikasi di lapangan, karena memang saya belum berpengalaman sebagai pengajar atau pendidik. Jadi hal itu masih baru bagi saya, dan semuanya saya ingin menambah pengetahuan dan pengalaman lagi tentang itu. Oke, baik ya. Memang sebagai ilmuwan itu dia akan merasa semakin banyak yang perlu dia ketahui lagi dan semakin banyak dia tahu. Iya. Malah terasa kalau ilmu yang dimiliki itu masih sedikit, apalagi dibandingkan. Oke. Saya banyak itu untuk hati. Kita hanya sedikit. Baik, makasih Mungkinan. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Dr. Gimana. Selanjutnya silakan Dr. Zulkifli. Silakan. Oke, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua bagi ini berarti sebagai penguji ya Prof. Pertanyaan saya lebih kepada produk ya. Ya, Pak. Ini tadi kan ditanya juga sama Prof. Nirwana itu kan nilainya ada 3 secara umum ya. Ini produk penelitiannya sudah selesai ya, atau masih ada yang dilakukan? Alhamdulillah sudah selesai tuntas. Artinya ketiga tujuan sudah tercapai. Sudah, Pak. Tujuan yang pertama itu kalau bisa diulang Tujuan pertama itu saja. untuk mengembangkan produknya. Jadi produk sudah dihasilkan, yakni model Miracle dengan 6 komponen modelnya itu. Tujuan kedua itu mengetahui apakah model Miracle ini valid dan praktis. Dilihat dari data yang didapatkan, ini valid dan Miracle juga praktis. Terus tujuan ketiga, apakah dia efektif untuk meningkatkan keterampilan literasi baru. Nah, juga didapat dari data bahwa ini efektif jika dibandingkan dengan PBL. Oke, pertanyaan yang kedua ini nanti Bapak akan menanya nih. Nomor 2 itu kan itu valid dan praktis ya. Benar. Nah, itu kan dua perlakuan yang berbeda. Bahannya berbeda, perlakuannya berbeda, prosesnya berbeda. Ya, Pak. Kenapa digabungkan jadi satu tujuan? Masa pengambilan datanya berbeda kan? Berbeda, Pak. Kenapa dijadikan satu tujuan? Sedangkan yang aktivitas dijadikan sendiri ini tujuan berbeda. Mengikuti yang sudah-sudah aja, Pak. Oke, Bapak tanya. Ini kan berbeda proses harusnya. Kalau mau dibuatnya satu, tidak apa-apa. Ini kan valid gitu. Jika dikaitkan dengan latar belakang, dikaitkan dengan proses pengembang, ini dikaitkan dengan hasil yang sekarang kata sudah valid. Makna lebih dalam tentang valid itu apa? Valid itu ketika produk yang dikembangkan itu layak untuk digunakan. Layaknya maksudnya apa ini? Layaknya itu artinya bisa, Dikaitkan dengan latar belakang, kira-kira apa makna valid? kalau latar belakangnya kan karena belum ada model yang secara khusus untuk mencapai keterampilan literasi baru. Berarti dia Apa disebut makna valid? layak ketika dia bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran keterampilan literasi baru. Jadi artinya produk ini bisa menyelesaikan masalah yang ada di latar belakang, gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu makna valid mungkin yang harus dipahami. Valid itu dipercaya ya, artinya dipercaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang di latar belakang itu ya. Iya, Pak.
praktisnya kan berbeda. Benar. Kalau untuk makna praktis itu apa terhadap produk? Artinya produk yang dihasilkan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang lain juga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tentunya dengan dilihat dari aspek kemanfaatan, keterlaksanaan, dan lain sebagainya seperti yang sudah disebutkan tadi, Pak. Ya, kalau dikaitkan dengan latar belakang tadi apa makna praktis itu? Di situ artinya model ini terlaksana untuk mencapai tujuan keterampilan literasi baru, Pak. Yang lain juga bisa itu. Produk lain juga bisa. Lebih spesifik biar produk kayu ini terlihat berbedanya apa begitu. Mana praktis dalam produk ini apa dikaitkan dengan latar belakangnya setelah dibuat. Kan itu tadi pertanyaan Prof. Agus itu. Yang lain juga sudah melakukan, tapi ayo bikin lagi yang baru, ya sama aja kan, pasti ada bedanya. Apa itu? Praktisannya apa maknanya? Itu jadi model Miracle ini memang bisa untuk meningkatkan keterampilan literasi baru melalui adanya keterlibatan aspek multi representasi dan keterampilan literasi barunya itu dibangun pada setiap sintaks. Nah, yang mana praktisnya lah? Praktis itu apa? Keywordnya praktis itu apa? Praktis itu efektif dan efisien gitu, Pak. Nah, efektivitas itu. Praktis. Praktis itu terlaksana. Mana keyword praktis itu apa? Keywordnya praktis. Praktikalitas Ini alat dapurnya terjalankan. praktis, enggak ribet, gitu apa maknanya? mudah digunakan. Nah, mudah. Jadi artinya produk yang pengembangan ini memudahkan. Yang selama ini agak sulit memudahkan peserta didik menggunakannya. Nah, harusnya itu yang harus ditonjolkan Ya. ya. Berarti mudah, Terakhir efektif. efektif itu berarti bisa mencapai tujuan. Gimana, Pak? Itu program tadi nanya itu harus kita buat nanti ayo. Yang lain juga sudah membuat banyak, mungkin sudah ratusan penelitian WP ini bilang-bilang gitu juga Pak Yudi bikin lagi. Nah, apa bedanya? Apa itu efektif? Keyword efektif itu apa? Keywordnya apa itu? Kalau kunci efektif itu apa sebenarnya? Ada orang presentasi, dia presentasi 20 menit belum kelar-kelar juga. Ada orang presentasi 5 menit kelar tapi jelas dan bagus gitu. Efektif kan? Ya, Nah, ini makna efektif di produk ini apa nih? tepat guna gitu, Prof. Pak. Amin. Amin. Preset ya Pak. Efektif itu terkait dengan waktu. Nah, dengan ada tracker nih selama ini anak-anak kan udah susah memahami. Buat grafik kan repot tuh. Nah, sekarang dengan trackernya kan grafiknya bisa langsung otomatis tempat mahasiswa mudah memahami, membedakan gerak lurus, gerak belakang, gerak lingkar segala macam itu dengan pola kan. Iya, benar, Pak. Namanya kan ambil data satu-satu titik-titik, kemudian masuk Excel, kemudian grafikan, gitu. Ya, Nah, dengan tracker divideokan, kemudian diolah sedikit langsung keluar grafiknya. Nah, itu kan efektif ya. Waktu yang menggunakan lebih pendek, lebih pendek, jadi singkat. Nah, itu belum dipahami. Mungkin itu program sekalian mempromosikan produk IQ ini yang katanya valid, praktis dan efektif itu. Makasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.
selanjutnya Prof. Dr. Destien. Oke, Bapak, silakan. Akhirnya, silakan. Ya Bu. Bagaimana kira-kira Ayu sama dengan Zalia memasukkan kesan, ya kesan, karena keunikan literasi baru itu belum terlihat. Nah, ini apa kira-kira yang bisa Ayu lakukan nanti? Mana yang akan Ayu lakukan? Mungkin lebih pada di sub itu disampaikan bagaimana cara menstimulus dari literasi baru ini gitu Bu. Kesan itu apa saat itu? Satu acara perkuliahan apa rambu-rambu bagaimana dosen akan mengajar. Apa-apa di situ? Ada indikator, ada langkah pembelajaran, ada pedoman penilaian juga gitu. Terus di mananya Ayu maksudnya nanti? Di Orang terlihat nanti nampak kumpulan, nampak literasi, gitu, nampak pula cara mencapai CP yang 31 tadi. di kegiatan pembelajarannya Bu. Cirinya apa kira-kira? Cirinya di Ya, gimana Bu? kan di LPS kan? Ya, LPS kan ada dua kan? Ya. Terus sama. Terus di mananya? Bisa dilihat. di bagian kegiatan pembelajarannya Bu disertakan nanti sintaks Miracle itu Bu. Nah, yang Ayu buat gitu. Sudah Ayu masukkan sintaksnya itu Bu. Tapi kenapa Prof. Agus tadi belum melihatkan? Ya, Ayu sudah memasukkan di dalam langkah kegiatan pembelajaran sintaks ini, seperti ini yang dilakukan dosen, seperti ini yang dilakukan mahasiswa, ini media dan sumber belajarnya. Jadi udah Ayu masukkan kayak gitu, menulis SAP-nya itu Bu. Ya Bu. Maksud apa Prof. Highlight ya. Ya Bu. Nah, berikutnya kan terakhir kan Ayu melakukan eksperimen ya, ada kontrol, ada kelas eksperimen. Nah, seperti yang Bu Bulan katakan, kelas mekanika itu teori dan praktek terpisah. Ya Bu. Nah, padahal Ayu membuatnya berkali tergabung gitu ya. Tergabung. Nah, terus bagaimana Ayu membandingkan itu? Jadi kontrol dengan RPL dengan video. Nah, bagaimana? Strategi Ayu. Jadi kenapa kelas teori dan kelas praktek digabungkan di Miracle? Karena memang dari urutan sintaksnya, sequence-nya itu setelah mendapatkan fenomena, kemudian mahasiswa mengolah teorinya, kemudian langsung dielaborasi, itu namanya dipraktekkan agar kembali lagi nanti ke teori lagi gitu Bu. Sehingganya kegiatan ini
memaksa untuk menggabungkan antara kelas teori dan kelas praktek. Kemudian dengan membandingkan ke VBL, karena VBL itu juga berlandaskan dengan penggunaan teknologi, dan dia juga dari treatment awal diberi video, kemudian sampai mengetrack video tersebut juga dengan tracker untuk mencapai keterampilan yang sama. Itu berkaitan latar belakang. Tadi kan dosen tidak bukan tadi kan ada yang ditanya Bapak Bos. Ya. Padahal kan beda yang Ayu lakukan itu. Kenapa cerita seperti itu belum ada apa-apa itu ya? Oh ya, dari depannya belum ada Nah, di analisis situasi. analisis Kan situasi. seolah jangan dari dibaca oleh Prof. Agus, masalah saja lah belum dibaca oleh orang lain. Kan gambar kenapa cara seperti itu juga, padahal UNP itu udah aplikasinya A kan, fisika udah aplikasinya A. Ya. Nah jadi itu yang ibu inginkan lebih, ini harus diceritakan bahwa Ayu mencobakan teori dan prakteknya yang bisa di situ. Ayu mencoba menggabung, Ayu membandingkan dengan RPA dan video, mereka ada 3. Oh ya Bu, berarti diceritakan di depan di Murni dosen di metodologi itu juga Ayu. Murni dosen yang melakukan teori dan praktek terpisah. Lalu Murni Ayu yang melakukan gabung semuanya mereka lagi kan, alat lagi yang track lagi dan sebagainya. Lalu yang satu lagi video kan. ya Bu. Kalau ibu pikir udah eksperimen kan, Benar. tapi tidak jadinya kan. Nah gimana menurut Ayu kalau mendengar tadi? Mungkin Sehingga nanti kan tidak orang membaca latar belakang seolah fisika dosennya menggunakan cara lama juga kan. Ya itu maksudnya. Padahal mekanika itu udah banyak juga menggunakan hal apa. Jadi itu yang ibu dengarkan tadi ya. mungkin nanti di bagian latar belakangnya lebih dispesifikasi terhadap konten bicaranya mekanika yang ada kelemahan ini gitu. Artinya dalam bagian ada ujian tadi gitu ya. Itu lebih dilihat karena kalau tidak salah yang waktu itu efisien ya. Kalau kecil praktis kemana lagi dilihat benar kan? Di analisis Ayu nanti dari tujuan dan jawaban di pembahasan itu jelas ya. Itu barangkali itu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk Bastian. Selanjutnya dipersilakan Prof. Dr. Ahmad Fauzan. Silakan. Silakan Prof. Fauzan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Jenderal Mataran yang saya hormati, Direktur dan Rektor. Pertama mungkin menegaskan saja bahwa ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul tadi, ya, sepertinya ya kalau menjawab validitas, praktikalitas, dan efektivitas itu harusnya kan mengacu pada teori. Jadi tidak, ya saya kira di dalam event itu dijelaskan ya kapan suatu produk itu dikatakan efektif, praktis atau valid. Jadi tidak ada tersebut state of the art. Padahal itu yang valid itu bahwa dalam produk kita itu terlihat state of the art tentang kehidupan kita sekarang ini. Gitu. Jadi saya tidak sempat melihat. Jadi harusnya di bab 3, bab 2 itu ada kriteria satu produk itu dikatakan valid, praktis dan efektif dan mengacu pada itu dalam menjawab gitu. Ya, Prof. Ya, dan ya harus di Boleh tunjukin anak-anak dulu video ini jadi ini boleh jualan.
tadi, Prof. Pakai Ya. candles tadi maksudnya, Prof. Ya sebenarnya banyak cara yang boleh pakai candle, satu cara yang lain yang jelas itu apakah hasil validasi itu sudah benar atau tidak itu perlu dianalisis. Ada lagi yang lain itu konsistensi antara validator satu dan validator lain juga pakai rumus juga dianalisis juga. Baik, Prof. Nanti Lagi ya karena ini Proposal banyak tahu tuh yuk. iya, Prof. saya juga setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Prof. Agus tadi. Ya kalau sekarang saya tanya Bu Ayu ya minta tadi, Bu Ayu indikator ini ada nggak di dalam UNRP-nya atau apanya, bisa nggak dicari bahwa nanti dalam kegiatan pembelajaran ini akan menunjukkan indikator ini. Nah kemudian setiap indikator kan perlu kita punya data juga tercapai atau tidaknya. Tadi Bu Ayu sudah sebut observasi. Ya, observasi. Kalau sekarang saya tanya, ada nggak hasil observasi indikator bahwa itu sudah tercapai? Hasil observasi dari siapa, Prof? Ya, tercapai indikator yang banyak 32 tadi itu gitu. Iya. Apakah dilihat-lihat saja gitu? Tidak, Prof. Benar-benar di observasi. Oke, sekarang tolong yakinkan lagi kalau saya adalah coba cek lagi skenario pembelajarannya. Apa betul-betul sudah mengakomodasi setiap indikator yang tadi dimunculkan itu ada, bisa dicari daripada ya diperkirakan lah pada bagian ini munculkan indikator itu atau memfasilitasi munculnya indikator itu. Kemudian lagi nanti juga bisa dilihat dari hasil observasi bahwa memang indikator itu sudah tercapai atau tidak. Nah tadi dikatakan bagian pintar tercapai gitu ya. Tercapai baik. Bagi yang tidak tercapai baik, ya berarti tidak semuanya tercapai baik gitu, Prof. Oke. Nah, kemudian berikutnya saya ini agak ironi juga kita yang belajar pengembangan itu ya. Kalau hasil di atas kertasnya valid praktis itu kan valid praktis semua kan gitu ya. Benar, Prof. Sempat juga Bu Ayu bicara ya. Nah, mengenai karena ini satu hal yang baru, pasti saya kira banyak hal yang kemudian dicobakan dalam kelas. Nah, itu kan sebenarnya menggambarkan ketidakpraktisan. Coba komentari. Dalam prakteknya susah sebenarnya, tapi nanti kalau diisi lebar vertikalitasnya itu bagus-bagus juga semua. Iya, Prof. Jadi dalam prakteknya kita baik saya sendiri ataupun pengguna itu menjumpai kendala, tapi diisi hasilnya baik-baik saja, itu kalau Ayu pribadi itu menyalahkan instrumen pengambil datanya, Prof. Jadi mungkin instrumennya belum terlalu tajam dalam menggali apa yang sebenarnya terjadi seperti itu. Tapi mau dikata apa, dari data-data instrumen pun sudah dikatakan valid, Prof. Begitu, Prof. Oke, kalau saya menyarankan, jadi hasilnya sebenarnya dikombine dalam pembahasan kita gitu. Bahwa sebenarnya masih kendala terjadi karena untuk praktikalitas itu tidak hanya mengandalkan instrumen itu, karena juga observasi yang lebih utama sebenarnya. Iya, ada catatan penelitian, Prof. Ayo sebutkan. Ya, jadi artinya meskipun hasilnya bagus-bagus pun kalau memang hasil observasi kita mengenai produk itu masih direvisi atau apa ya, dari hasil observasi lah mungkin yang lebih menentukan. Oh, bisa ya, Prof. Oke, Prof. Maksudnya digabungkan hasil analisis praktikalitas itu dari hasil angket-angket itu dengan hasil observasi. Dan yang akhir dari saya, coba tolong Bu Ayu tunjukkanlah secara deskriptifnya ya, dari segi efektivitas itu apa yang bisa dibanggakan sekarang dengan mahasiswa yang pakai produk Bu Ayu yang secara deskriptif kompetensi apa yang kelihatan menonjol dan buktinya apa. Kompetensi yang paling menonjol itu adalah bagian literasi teknologi, khususnya ketika mereka men-take video, mengambilnya dengan posisi dan
bukan posisi, maksudnya dengan skema yang pas untuk dapat di track dengan baik, Prof. Karena tidak serta-merta seluruh video fenomena fisika itu bisa di track, itu ada butuh kriteria-kriteria tertentu, misalnya angle pengambilan gambar atau segala macam. Jadi kan itu membutuhkan keterampilan yang dilatih dalam tahap elaborasi. Sementara pembandingnya di VBL itu tidak akan muncul hal demikian, karena video yang di tracknya itu adalah video yang diberikan saja seperti itu, Prof. Untuk literasi data, keduanya sama-sama termunculkan aspek literasi datanya. Literasi manusia lebih baik juga di Miracle, karena dalam kegiatan elaborasi tadi itu sangat membutuhkan kolaborasi, komunikasi kreatif dan inovatif tadi, Prof. Dalam literasi manusia yang diujikan. Sementara di VBL itu hanya berdiskusi dalam kelompoknya itu untuk memecahkan satu video yang sudah diberikan itu. Sebelum saya akhiri, kepada Bapak-Ibu yang lain yang belum mengirimkan nilai tolong dijabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya moderator Prof. Yuni dipersilakan. Mas Mandi yang banyak tiga. Ya. Terima kasih Prof. Ahmad Hakim. Yang saya hormati Ibu Bapak promotor dan penguji, terutama Prof. Agus nih yang dari Jakarta. Prof, sehat? Alhamdulillah. Jakarta sudah aman ya? Alhamdulillah. Pak Rektor mungkin lihat di sana. Baik, sudah banyak sekali tadi. Ayu selamat ya, sudah pada tahap yang tertutup. Terima kasih, Bu. Ya, sudah banyak komentar, saran-saran pertanyaan yang menyangkut isi dari disertasi Ayu. Ya, Bu. Saya mau menambahkan beberapa saran untuk mengembangkan dan mungkin ada pertanyaan sederhana saja. Yang pertama, kecil saja, mungkin agak lebih banyak penulisan ya ini ya. Ya, Bu. Di daftar isi jangan lupa ditulis daftar lampiran ya, atau tidak ada daftar lampirannya. Iya, maaf, Bu. Oke, baik. Kemudian tadi saya bertanya-tanya waktu membaca kenapa tiba-tiba ada PBL ya, gitu. Ya, PBL. tapi sudah ditanya oleh Bu Ratna Wulan, sepertinya dibandingkan ya PBL itu dengan yang baru. Coba penjelasan dalam PBL ada penjelasan Miracle dan tidak ada angin, tidak ada badai, pucuk-pucuk ada penjelasan PBL. Ya, Bu. Jadi saran saya di dalam bab 2 itu, di dalam penulisan harus ada sebaiknya, dan itu yang bagus itu adalah satu paragraf pendahuluan yang di sana dijelaskan apa saja yang mau ditinjau dan kenapa. Oke. Gitu. Jadi misalnya ada PBL, kenapa PBL harus diisi atau ditinjau. Jadi ada paragraf pendek itu penulisan disertasi bagusnya seperti itu. Ya, jadi pembaca tidak bertanya-tanya kok sampai di sini kok kenapa begitu, gitu ya. Sementara di dalam tadi kan video juga, kemudian PBL itu kan ini ya. Iya. Kalau muncul di belakang ya, Bu. Oke. Berikutnya ini saran saya untuk pemakaian istilah ini. Iya, Bu. Ayo menggunakan kata istilah sinteks 1, sinteks 2, sinteks 3. Sintak ya. Ya. Nah, sintak itu adalah aturan secara keseluruhan, dia hanya sintak. Jadi 1, 2, 3 itu langkah Langkah. tahap. Tahap steps gitu ya, Bu. Betul. Jadi dalam buku manapun dibaca, kalau dalam bahasa Inggris spaces or steps. Nah, tadi juga bisa buktikan itu pada halaman berapa, misalnya halaman 29, Ayu sendiri menggunakan kata tahap untuk PBL. Tahap. Itu buktinya. Jadi bukan sinteks 1, sinteks 2, sinteks 3. Oke. Dia sinteks semuanya. Berarti sintaks itu mewakili keseluruhan ya, Bu ya. Urutannya, jadi urutannya sebelum itu sintaknya, ya kan, Oke. ada sintaknya, ada support sistemnya, Ya. kemudian ada langkah-langkahnya. Iya, iya, iya. Bisa menggunakan langkah, bisa menggunakan tahap. Oh, Ya, ya, Bu. di semua. Nah, Paham, Bu. ya. Oke. Kemudian saya
Ya Bu. Ayu untuk langkah 1 halaman 81. Nah ini sudah dipertimbangkan ya. Halaman 81 itu diperlihatkan video lalu mahasiswanya mengamati, kemudian mereka melakukan sesuatu ya dari tahap itu. Benar Bu. Nah, ya itu mengatakan di halaman 81 itu di bawah ini merupakan kebaruan ya. Ya. Dari ya, nanti dipertimbangkan. Kalau itu kurang setuju. Kenapa? Karena dalam tutorial yang dilakukan itu bisa dilakukan juga Oh iya Bu. dan posting itu. Dan untuk bidang itu misalnya di bahasa Inggris itu kan kita gunakan tutorial itu sudah sangat biasa. Dalam mata kuliah listening pun biasa gitu, kita tontonkan video lalu anak mencatat kemudian ada ininya. Jadi kalau di situ itu baru dengan nanti dikurangi fisika itu dari tidak dilakukan. Oh iya Bu. Betul. Nah, saya tidak setuju itu, tapi setuju kalau memang elaborasi yang menjadi pentingnya. Karena Oh, iya. sana saya tidak menang hal tadinya. Benar Bu. Ayo ya. Ya Bu. Oke. Kemudian untuk pembahasan, saya tuh masih menemukan di pembahasan itu banyak penjelasan deskripsi data. Masih ada gambar-gambar yang barangkali harus pada lampiran, pada bukan pembahasan itu. Oh. Pembahasan itu kan semacam findings atau temuan yang kita ambil ringkasannya, lalu kita lihatkan kepada pembaca ini posisi dari finding kita ini terhadap finding atau temuan-temuan penelitian yang lain dan teori-teori lain. Benar Bu. Membandingkan dengan penelitian lain aja ya Bu. Ya, dari sana kadang-kadang sering perlu argumentasi. Kalau terjadi misalnya temuan kita ini ada hal yang berbeda dengan yang lalu, maka kita harus memberikan argumentasi karena masih ya, jadi pembahasan tidak lagi menampilkan data-data rinci, foto dan sebagainya. Itu menurut saya bukan pembahasan yang kurang tepat untuk sebuah pembahasannya. Ya Bu. Nah, berikutnya sarannya lagi, Ayu kan punya lampiran nih. Ya Bu. Ya, nah, lampiran itu kan supaya dilihat oleh pembaca. Benar Bu. Tapi di dalam batang tubuh disertasi, saya tidak melihat Ayu meminta pembaca melihat lampiran. Oh, maksudnya kata-kata data dapat dilihat pada lampiran sekian gitu Bu. Harus. Ada beberapa Bu. Nah, jadi setiap lampiran itu paling kurang paling tidak 1 kali pernah ditulis dalam batang tubuh. Gitu. Jadi setiapnya. Gitu. Ya Bu. Nah, itu orang mau melihat ya. Baik Bu. Sekarang terakhir pertanyaan saya, kenapa Ayu menyarankan poin 2 pada saran? Ada saran pada poin 2, Ya Bu. ya kan? Dalam menerapkan atau melakukan penelitian, ya, dosen atau peneliti harus mengembangkan perangkat pembelajaran. Kenapa ada saran itu? Perangkat pembelajar, karena ini jelas tentu berbeda untuk setiap kan Ayu harapkan ini tidak hanya di fisika gitu Bu. Untuk mata kuliah lain harus dikembangkan sendiri dulu Bu. Dan kalau kita sarankan orang bikin aktifnya kan nggak perlu dengan penelitian setiap fakultas itu kan Iya benar. Iya Bu. saran itu harus terkait spesifik dengan hasil penelitian. Jadi jangan terlalu berlebihan sarannya. Kalau bisa orang lebih operasional untuk penelitian juga seperti itu. Jadi saran yang baik kalau kita membaca tulisan-tulisan artikel para peneliti yang terkenal ya atau buku. Nah, itu melakukan penelitian kita bisa melihat saran mereka itu dan kita bisa melakukan penelitian. Lalu itu spesifiknya. Jadi misalnya ini belum ditemukan disarankan pada peneliti berikutnya. Gitu. Nah, misalnya tadi ini ada kesulitan misalnya. Kalau saya nggak salah dengar, model Ayu ini bagus seperti makan waktu yang lebih lama. Ya Bu. Apa saran Ayu? Sarannya
terkait waktu itu ya Bu. Itu yang harus dipikirkan supaya jalannya. Iya, Itu salah satu contoh. benar juga Bu. Iya Bu. Nah, itu jadi sarannya yang praktik secara operasional di lapangan nanti apa terkait spesifik dengan Tuhan. Lalu sarannya pada titik lain apa kira-kira yang mestinya seperti tadi barangkali disarankan peneliti menggunakan instrumen untuk menggali praktikalitas itu dengan instrumen interview karena ini kurang menggali misalnya kalau ada di Sampai ke situ. pembahasan. Oke Bu. Nah gitu, jadi dengan melihat saran sebenarnya orang lain bisa melakukan perjalanan Tuhan gitu ya. Baik Bu. Oke, makasih ya. Makasih banyak Bu. Mudah-mudahan diperbaiki ya. Terima kasih Insya Allah, Bu. Pak. Ada lagi? Terima kasih. Mungkin satu lagi pertanyaannya. Ya Pak. Mereka mana asalnya? Dari akronim dari multi representasi pemecahan masalah. Karena itu kata unikal itu datangnya. Ada unikal saya. Saya kan aja karena punya itu ya. Saya juga Saya tidak Bacaannya mungkin tepatnya mirecal gitu Bro. Karena ca-nya itu pemecahan masalah gitu. Tapi ke bawa-bawa miracle. miracle. Kalau letter miracle. karena di dekat-dekatkan dengan miracle yang ajaib itu. Prof Yani lebih tahu. baik. Saya pikir cukup ujian Pak Rektor kelihatannya tidak perlu lagi. Jadi untuk sekarang, ayo bisa keluar dari Zoom nanti bagi lagi ya. Baik Prof. Kami itu dikirim ke jam biru proposal. Terima kasih sebelumnya Prof. Pamit sementara. Assalamualaikum. Mana nampak orang mantan aku stay at home terus stay at room. Baiklah Ibu dan Bapak hormati, Bapak Puji, ayo sudah siap untuk menerima hasil ujian? Siap Prof. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ujian hormati, sekarang kita sampaikan hasil ujian tertutup atas nama Ayu Luciana, NIM 17169002. Jadi setelah kami membaca disertasi lengkap dengan buku produk dan lampirannya, jika presentasi baik video maupun bermain, dan kemampuan Ayu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, maka Ibu Bapak Penguji bersepakat menyatakan bahwa Ayu dinyatakan lulus dalam ujian tertutup ini dengan 3,77. Oke, Prof. Karena ada beberapa saran yang harus diikuti untuk memperbaiki disertasi. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti tolong Ayu selesaikan ya, karena itu nanti diberikan mungkin di improve, mungkin melalui proposal atau apa itu. Baik, Prof. Atas nama Baca Sarana kami mengucapkan selamat. Ustaz Pimpinan, apakah enggak kita beri tentang berapa waktu revisinya? Nanti main-main aja. Ayo, nggak main-main insya Allah, Prof. Cuma 3 bulan. Penyidik bulan Ayu udah pulang kampung bro. 3 bulan lah bawa, 1 bulan lah. Nah Ayu aja dulu pulang kampung Ayu ke mereka. Dicegat di perbatasan, Pak. Kalau ikut wisuda bulan Juni ya tinggal 10 bulan. Ya, kalau ikut wisuda September mungkin ada 2 atau 3 bulan lagi. Jadi enggak percepatan penontonnya.
Ya, Prof. Makasih banyak, Prof. Untuk keluarga pada terus Maaf, Prof, tidak terdengar. Ayu di lembaga mana? Ayu masih fresh graduate, Prof. Bukan di prodi di MIPA itu kan ya? Oh, ini sebenarnya sempat magang apa istilahnya, ngajar 1 semester. Jadi tapi belum terdaftar, Prof. Di sekolah Masih free itu bro istilahnya bro. Masih free, tapi alhamdulillah sudah ada yang meminta, Prof. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. baik. Ada yang mau disampaikan silakan. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini Ayu ingin menyampaikan banyak sekali terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Festian MS yang selalu membimbing Ayu baik secara akademis maupun moral dari sebelum kuliah sampai saat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Yulkifli yang selalu mendukung, juga kepada Prof. Herman, Bu Ulan yang memberi masukan yang sangat membangun, tidak menjatuhkan, sangat mengapresiasi. Kepada Prof. Agus juga yang dari sebelum ini selalu memberi support dan caring terhadap apa yang sedang terjadi pada Ayu. Kemudian kepada Prof. Fauzan yang sudah membimbing, mengarahkan dan memberi perhatian yang lebih juga kepada Ayu dan rekan hidup ini. Kepada Prof. Atmazaki juga atas kesempatannya, kebaikan hatinya, pengayomannya kepada Ayu selama kuliah, kepada Bu Yeni, semuanya Bapak dan Ibu sangat perhatian, sangat peduli, sangat membimbing sehingga Ayu bisa sampai pada tahap ini. Ayu sangat mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau Ayu ada salah bicara, mungkin karena Ayu menganggap sudah akrab, mungkin Ayu kadang lancang, jadi Ayu mohon maaf sekali. Juga di bulan baik ini sebentar lagi kita ada momennya di mana kita harus akan saling bermaaf-maafan. Ayu juga mewakili keluarga besar minta maaf juga kepada semuanya atas segala kesalahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak, Bu. Ya, nasihat akademik dari promotor dari Prof. Festian atau Dr. Yulkifli, silakan. Prof aja betul. Betul lah. Siap. Terima kasih bro. Teman-teman, terima kasih kepada Prof. Agus. Iya. Namun ada nasihat yang akan disampaikan. Pertama, supaya lebih berkualitas karya ini semua syarat mendapat dimasukkan dalam karyanya, harus direvisi gitu ya, sehingga karya Ayu itu layak nantinya untuk dipublish di jurnal, sedih dan sebagainya. Karena semua syarat itu sebenarnya bisa melakukan tingkat kualitas dari karya Ayu. Berikutnya yang kedua, selama proses ini mungkin jadikanlah suatu pelajaran buat Ayu, karena banyak hal yang bisa kita petik saat melaksanakan ini, karena S3 ini betul-betul kemandirian yang dituntut, pemimpin, uji dan semuanya kami di sini adalah mendorong Ayu supaya menjadi
Insya Dan Allah. untuk itu Anda jagalah nama alma mater PSBRG dimanapun berada tetap eksis dan tetap menunjukkan karya yang bisa dibanggakan. Nah, dan yang ketiga mungkin sebagai promotor selama ini mewakili promotor juga minta maaf ke Ayu gitu ya. Barangkali banyak di antara kami dosen pembimbing dan semuanya kadang-kadang lalai ya dengan ya harusnya cepat yang lebih lambat. Tidak Nah, masalah. disebutkan karena apa? Jadi itu sebagai wakil dari semua dosen dan semua kita akademika UNUD tidak kayu dan tolong sampaikan ke orang tua, ke keluarga, karena keluarga Ayu telah mempercayakan dan Ayu sendiri ke saya untuk bisa menjadi orang berguna dengan gelar yang didapatkan di PNP. Itu saja barangkali Prof. Terima kasih. Ya, Prof. Terima kasih Prof. Saskia. Belum ditutup untuk Ayu, jadi perbaikan disertasi sama dengan proses-proses yang sebelumnya. Ya, Prof. Ya, baik Jumat juga totalnya nanti gunakan untuk pengambilan ijazah kalau jadi taman. Ya, Prof. Untuk izin terbuka diminta menulis artikel populer di media massa Ya, Prof. dan dengan bahkan disertasi ini Ya, Prof. Insya Allah, Prof. menyebut nama promotor di bawahnya. Ya. Di Ya, Prof. itu punya pedoman kan sudah ada dibaca, jadi tolong ikuti. Sudah didapatkan. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diselesaikan ya. Ya, Ayu. Insya Allah, Prof. Jadi demikianlah Bapak Ibu ujian atas nama Indonesia. Kami nama Pasca Sarjana mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Agus Budi Universitas Kerajaan Dr. SI Prof. Dr. Hermawan sebagai penguji promotor kan Prof ini sudah hampir ditutup ya. Silakan Pak Rektor. Assalamualaikum. Untuk salam, saya mohon maaf ini, jadi di jam yang sama ada Pak Paragel meeting ini saya paksa harus hadir dengan Batam. Ini saat ini sangat penting sekali karena kerjasama kita dengan BP Batam dan juga dengan Kementerian. Ya, terima kasih Pak Rohat Mas Zaki. Ya, saya tadi juga sebenarnya ingin mendengarkan ikut di ujian tertutup ini, tetapi tidak bisa. Saya sudah 4 minum kali ini, lektor 2. Subhanallah. Jadi yang satu tidak bisa. Multitasking, Prof. Ya. Selamat dulu kepada saudara Lucy ya. Ayo. Terima kasih banyak, Pak Rektor. Ya. Saya tidak bisa mengikuti secara penuh tadi dan mungkin juga tidak bisa mengajukan pertanyaan. Jadi yang pertama itu kita berharap dengan kondisi saat ini kualitas daripada lulusan pasca sarjana program program ini jangan sampai nanti muncul pameo ini lulusan zaman COVID. Jangan sampai seperti itu. Angkatan Corona, Prof. Kita jaga kualitas dan standar yang selama ini yang kita aju itu tetap menjadi prioritas, terutama persyaratan ujian tertutup misalnya. Kemudian memang kita hanya memberikan afirmasi ujian terbuka. Ujian terbuka tentu ini tujuannya kan untuk promosi, Ya, Prof. mempromosikan pemerintah terkait dengan hasil disertasi atau risetnya supaya diketahui publik. Mana tahu nanti publik berminat, ya harapan kita tentu ini juga maka itu sangat wajib daripada
disertasi atau penelitian dari mahasiswa S3 itu memang harus ada kepanduannya. Jadi mudah-mudahan dari teman-teman saya kira sudah banyak bukannya apa atau daripada riset dan pada apa ini ya disertasinya diskusi, dan mudah-mudahan tentu ada lah ya, kalau tidak promotor juga tidak akan meloloskan. Nah, tapi bagaimana mengemasnya itu juga nanti bisa diketahui publik. Nah, jadi silakan nanti hasilnya ini dibuat dipublish di media cetak atau media. Ini untuk jurnal internasional sudah ada ya? Publikasinya sudah ada ya? Sudah, alhamdulillah Prof. Sudah. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan uji luar tadi Pak ini ya, Pak Agus dari UNJ. Pak Agus dari Jogja. Jakarta. LDT sekarang bro. LDT sekarang bro. Oh itu. Kepala LDT Pak Agus. Iya bro. Profesor Agus Setiabudi. Oh, oke, selamat bro. Saya Makasih, selamat tahun. Wilayah 10 ya. Oh, LDT wilayah 3 ini ya. ya, betul bro. Ya. Selamat Pak Agus. Terima kasih sudah berpartisipasi membantu WP dalam meluluskan mahasiswanya di program doktor ini, dan mudah-mudahan ini juga kerjasama yang baik ya antara UNJ dengan WP, dan khusus juga mungkin karena Pak Agus sudah di LPD ya, saya ingin menyampaikan selamat juga. Baru kan ini ya, baru ya, mengganti kemarin PLT ya, mengganti Wilang itu PLT ya. Betul, Pak Samsuri Pak. Pak Samsuri dari UI ya. Ya. Kita bilang mudah-mudahan LLD di wilayah Buan juga wilayah 10 bisa juga dari WNP nanti. Ini Bapak Ujian saya dorong-dorong tak mau ya. Membebaskan. Prof ada, Pak Prof mau. Atau kita dorong besok ya. Kita salurkan Presiden Prof. Presiden. Ya. Ya. Ini udah mau habis ini. Wilayah 10 juga udah mau habis. Dari MIPA usul Presiden Prof sama Prof Fauzan. Ya. Kita ini ya. Yang jelas kita usahakan tuh target kita supaya bisa masuk, UNJ bisa masuk ya. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih kepada Prof Agus, Bu Direktur, Pak Wakil Direktur, dan Bapak Prodi, Prof Fauzan, dan teman-teman penguji atas partisipasinya. Mungkin kalau saya memberikan nilai nanti saya ambil dari hasil disertasinya saja, karena disertasi juga sudah dikirim ke rumah. Iya Prof. Nanti akan saya sampaikan kepada Pak Ketua, Pak Fauzan, dan saya memang tidak mengajukan pertanyaan karena teman-teman tadi sudah berharap pas terkait dengan disertasinya. Terima kasih, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Proji, Prof. Gus, Burat, Naulan, Prof. Herman, Prof. Skie, Prof. Okan, dan Direktur. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah ujian atas nama Ayu Luciana. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kuasa dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Prof Agus. Sama-sama Prof Fauzan. Terima kasih Prof Adnan. Terima kasih
Salam dulu Pak Kenny. Kan dua banyak ya. Bagaimana sama Budois, Pak? Ya, ya, Bu Direktur. Ya, kontrolnya di situ ya. Ya. Ini surah-surah aktif ya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya. Kasih banyak Prof.